Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bil amala wal ikhlasa liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. 6 fi safhati saniyah wa sittin minal kitab, halaman 62, i'rabul fi'lil mudhari'i. I'rab fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mu'rab jika tidak bersambung dengan nun niswah. Idza lam yattasil bihi nunun niswah wa lam yattasil bihi nunut taukid mubasyaratan, dan juga tidak bersambung dengannya nun taukid secara langsung. Jadi fi'il madhi itu mabni, fi'il amr itu mabni, dan fi'il mudhari' ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mu'rab adalah yang tidak bersambung dengan nun niswah atau nun taukid secara langsung. Kemudian i'rab fi'il ada 3, yaitu rafa, nasab, dan jazm, ya. Ada rafa, nasab, dan jazm. Tanda rafa'nya fi'il mudhari', tanda asalnya rafa adalah apa? Domah, ya, domah. Kemudian ada tanda far'i untuk rafa'nya fi'il mudhari', yaitu apa? Subutun nun, ya, adanya nun. Itu tanda rafa' untuk fi'il mudhari', tapi tanda far'i. Kapan itu subutun nun, rafa'nya dengan subutun nun? Pada fi'il mudhari' yang termasuk dalam af'alul khamsah, ya, atau amsilatul khamsah. Kemudian fi'il mudhari' yang rafa' dengan dhammah muqaddarah. Fi'il mudhari' yang rafa' dengan dhammah muqaddarah yaitu yang mu'tal, yang berakhiran huruf illah. Semuanya, ya, baik akhirannya huruf illahnya itu wawu seperti yakzu, yad'u, yarju, ya, dhammahnya muqaddarah di atas wawu. Atau yang akhirannya huruf alif, yardo, yansa, dhammah muqaddarah di atas alif. Atau yang akhirannya ya, yarmi, yajri, yamshi, dhammah muqaddarah di atas ya, ya, paham? Jadi yang muqaddarah semua yang mu'tal akhir, baik itu yang akhirannya wawu atau alif atau ya. 6. Selain itu adalah tanda rafa'nya dhammah. Itu yang rafa, itu yang mu'rab. Yang mabni, ya, tetap mabni. Kemudian yang kedua adalah asani nasbul fi'lil mudhari'i, nasabnya fi'il mudhari'. Qauluhu, perkataan beliau, wa yunsabu, dan dinasabkan fi'il mudhari' bilan, dengan lan. Nahwu lan nabroha, seperti kata lan nabroha ila akhir nanti, ya. Nasabkan fi'il mudhari', fi'il mudhari' mansub. Tanda nasab yang asal adalah apa? Tanda nasab yang asal fathah, ya, fathah. Kemudian keluar dari tanda asal ini nasab pada fi'il mudhari', yang pertama adalah af'alul khamsah tentunya, ya. Af'alul khamsah, amsilatul khamsah, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Tanda nasabnya apa? Hadfun nun, ya, dihapus huruf nun.
Afalul khamsah tadi rofaknya juga tanda cabang, ini nasabnya juga tanda cabang far'i ya. Kemudian keluar dari i'rab lafzi yaitu i'rab takdiri. I'rab takdiri yang fathahnya ditakdirkan dengan fathah muqaddarah itu adalah fi'il mudhari' yang diakhiri alif ya, huruf alif. Adapun yang akhirannya wawu dan ya, fathahnya itu tetap nampak ya. Jadi fi'il mudhari' mu'tal akhir yang akhirannya itu wawu atau ya, ini muqaddarahnya pada dhammah saja. Adapun pada fathah maka nampak. Yang akhirannya alif muqaddarah semua ya, muqaddarah semua. Ini sudah disinggung pada kesempatan yang lalu sebelumnya. Sebagaimana namanya kitab ya, nama kitab takjilun ada ya, percepatan. Jadi ini misalnya kita fi'il mudhari' al-mu'talul akhir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ada kalanya mu'tal akhir itu dengan wawu ya, wawu. Seperti kata yad'u. Ada mu'tal akhir dengan ya, seperti kata yajri. Ada mu'tal akhir dengan alif, seperti kata yansa. Kalau mu'tal akhir dengan wawu, ini muqaddarahnya hanya pada dhammah ya. Karena apa? Karena fathahnya nampak. La yad'uwa. Fathahnya nampak. Adapun di sini dhammahnya enggak nampak. Kemudian pada yang akhirannya ya, yang muqaddarah cuma dhammah saja. Fathahnya nampak. La yajriya. Nampak fathahnya. Nah, kalau yang akhirannya alif, muqaddarahnya pada dhammah dan pada fathah ya. La yansa. Ini muqaddarah ya, fathah muqaddarah. Kalau ini semuanya dhammah muqaddarah ya. Semuanya dhammah muqaddarah. Yang akhirannya wawu ya dhammah muqaddarah, yang akhirannya ya dhammah muqaddarah, yang akhirannya alif ya dhammah muqaddarah. Tapi pada nasabnya yang akhirannya ya, fathah dhahirah nampak. Yang akhirannya ya, fathahnya dhahirah nampak. Yang akhirannya alif, fathahnya muqaddarah ya. Ini yang muqaddarah berarti cuma dalam hal nasab ini akan disebutkan hanya pada yang akhirannya alif ya. Adapun af'alul khamsah ya, af'alul khamsah maka ya itu tanda far'i ya, tanda far'i. Nah, kita baca Syara'al musannifu rahimahullah ta'ala, halaman 62 paling bawah ya. Garis kedua dari bawah. Penulis rahimahullah ta'ala memulai fil halati saniyah, pada keadaan kedua, lil mudhari' al mu'rab, untuk mudhari' mu'rab, wahya an-nasbu, yaitu nasab. Itu nasab. Jadi fi'il mudhari' kapan rofa? Kalau tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan, ya sudah rofa ya. Gampang kalau fi'il ya, enggak ada yang menasabkan, enggak ada yang merofakkan, enggak ada yang menasabkan, enggak ada yang menjazmkan, jadi ya marfu. Nah, di sini kapan dinasabkan itu atau apa yang menasabkan? Fayun sobu ida taqaddama alaihi ahadun nawasibil arba'ah. Fi'il mudhari' itu dinasabkan apabila taqaddama alaihi, mendahuluinya salah satu penasab yang 4 ya. Salah satu yang penasab yang berapa? 4. Ini adalah madzhab Basriyin, ulama Basrah ya. Kalau madzhab Kufah lebih banyak ya. Ala kulli hal nanti akan disebutkan juga ya. Intinya akan disebutkan menurut ulama Basrah bahwa yang menasabkan fi'il mudhari' itu hanya 4, yaitu apa? An, lan, idzan, kai. Itu saja.
Bagaimana dengan fa sababiyah? Bagaimana dengan hatta? Menasabkan juga ya. Tapi menurut Basrah menasabkannya itu karena ada an yang ditakdirkan ya. Ada an yang ditakdiri. Kalau menurut Kufah enggak, ya pokoknya semua yang tampak itulah yang menasabkan. Dan itu lebih mudah ya untuk tolib pemula. Pokoknya yang nampak itu yang menasabkan. Misalnya hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta yarji'a kan nasab. Kalau menurut Basrah di situ ada an yang ditakdirkan. Hatta ayarji'a. Tapi kalau menurut Kufah ya pokoknya ya itu yang menasabkan ya. Allah alam. Nah, fi'il mudhari' dinasabkan apabila mendahulinya salah satu penasab yang 4. Wahia, iqra' Mas. Al-awwalu. Al-awwalu lan wahia harfu nafi wa istiqbalu Wastiqbalin. Yang pertama adalah lan, dia huruf nafi istiqbal. Ai nafi Hadasi fi zamanil mustaqbali. Li'annaha idza dakhalat ala mudhari'i sara khasan bil mustaqbali. Nahwu lan yahdural doifu. Santa. Doifu adalah fa'il. Tarjim. Yaitu peniadaan kejadian pada zaman yang akan datang. Ya, maksudnya yang akan datang dalam ilmu nahwu itu adalah setelah pembicaraan ya, setelah pembicaraan. Terus karena dia apabila dimasuki padanya apabila masuk padanya fi'il, masuk padanya mudhari' menjadi khusus dengan untuk mustakbal. Yakni kalau li'anaha maksudnya adalah lan. Karena kalau lan itu masuk pada fi'il mudhari' menjadilah siapa yang menjadi mudhari'? Fi'il mudhari' itu menjadi khusus untuk mustakbal ya. Kalau dimasuki lan kan mudhari' itu kan yasluhu lil hal wa yasluhu lil mustakbal. Bisa untuk zaman sekarang dan akan datang. Tapi kalau dimasuki lan itu menjadi untuk mustakbal, tidak bisa untuk al-hal atau sekarang. Nahwu. Contoh lan yahdurul doifu, tamu tidak akan hadir. Ya, tamu itu tidak akan datang. Pertama lan ya. Jadi Ibnu Hisam mengakhirkan an karena an itu panjang pembahasannya, makanya lan didahulukan. Ya kan lan idan kai ya. Lan dulu kai idan kemudian an. Karena yang akhir pembahasannya panjang. Paham ini ya? Lan yang menasabkan adalah lan dan dia menasabkan secara langsung. Tidak ada takdir-takdiran. Terus qala ta'ala lan nabraha alaihi akifina. Allah berfirman, dan kami tidak akan berhenti ya, betul. Tidak akan berhenti berdiam diri. Ya, ini perkataan Bani Israel yang dinukil Allah Subhanahu wa taala. Lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa ya. Kami akan senantiasa berdiam diri di sini, jadi di patung itu sampai Musa kembali pada kami. Terus falan harfu nafi wa istiqbalin yunsobu la yansibu nasoba yansibu menasabkan yansibu fi'lal mudhari'a maka lan huruf nafi istiqbal yang menasabkan fi'il mudhari'. Ya, dia menasabkan fi'il mudhari'. Terus wa nabaroha fi'lun mudhari'in nakisun yarfa'ul ismu wa yun maf'ul bih yarfa'u isma wayan sibu khobaro mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul dhahiratu dan marofakkan nabroha
Dan nabroha adalah fi'il mudhari nakis. Nakis, maksudnya nakis ini saudaranya kana ya, maksudnya nakis. Dia merofakkan isimnya serta menasabkan khobarnya. Ya, menasabkan khobarnya. Terus dalam keadaan mansub. Mansub ini adalah khobar untuk nabroha ya. Nabroha ini mansub ya. Dan alamat nasabnya adalah fathah dhahirah. Yani fathah yang nampak. Nabroha, ha di atas ha. Terus wa ismuhu dhamirun mustatirun wujuban. Nggih. Takdiruhu nahnu wal khobaru akifina. Nggih. Wasmuhu isimnya yani isim dari kata nabroha. Ini sebenarnya sudah keluar dari pembahasan masalah menasabkan fi'il mudhari'. Karena untuk mengi'rab saja. Karena syahid itu apa? Syahid contoh ya, contoh itu di i'rab biasanya oleh para ahli para penulis kitab yang di i'rab. Jadi lan nabroha di i'rab semua, ibroha nabroha di. Padahal itu sudah keluar dari pembahasan inti yaitu lan menasabkan. Ya kan? Tapi di i'rab. Ya. Ismuhu isim dari nabroha adalah dhamir mustatir wujuban takdiruhu nahnu. Yani lan nabroha nahnu. Wal khobar dan khobarnya yakni khobar dari kata nabroha adalah kata akifina ya, akifina. Seperti kalau misalnya kana kunna akifina misalnya ya, akifina adalah khobarnya. Itu huruf yang pertama yang menasabkan fi'il mudhari adalah lan ya. Lan adalah disebut huruf nafi dan istiqbal. Nafi memberikan makna nafi, istiqbal akan datang. Selanjutnya Iqra Mas Aris. Qauluhu wa bikail masdariyati nahwu likaila taksau. Ucapan beliau dan dengan kai masdariyah contoh likaila taksau. Nggih. Ya ini maksudnya dinasabkan fi'il mudhari dengan tadi lan dan dengan kai ya. Kai menasabkan fi'il mudhari. Kai al masdariyah. Contoh supaya kalian tidak bersedih. Ya, supaya kalian tidak bersedih. An-nasibus tsani lil mudhari'i kai al-masdariyati. Al-masdariyatu. Yang menasabkan fi'il mudhari' yang kedua adalah kai masdariyah. Ya, penasab yang kedua adalah kai. Wa alamatul masdariyati antasbiqa didahului ya. Antusbaqa bila mit ta'lili nahwu ji'tu likai astafida. Dan tanda masdarnya dia didahului dengan lam taklil. Ya, jadi Ibnu Hisham menyebutkan wabikai al masdariyah. Berarti di sana ada kai yang bukan masdariyah ya. Yang menasabkan mudhari adalah kai al masdariyah ya. Nggih. Contoh, aku datang supaya aku bisa mengambil faidah. Nggih. Falikai allamu harfu jarrin wa kai harfu masdari wa nasbin wa astafida fi'lun mudhari'un mansubun bikai wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana wa kai wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin majrurun bil lami wa takdiru ji'tu lil istifadati. Maka likai lamnya adalah huruf jar dan kai adalah huruf masdar dan nasab. 6. Huruf masdari nasbin, huruf masdari karena membentuk masdar. Bagaimana maksudnya membentuk masdar? Yaitu dia dan yang dimasukinya itu bisa dibentuk menjadi masdar, ditakdirkan jadi masdar. Menasabkan karena menasabkan mudhari'. 6. Dohir. Terus dan astafida adalah fi'il mudhari' mansub dengan kai ini karena kai. Dan tanda nasabnya adalah fathah dhairah. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban takdirnya ana. Nggih, dhamir mustatir ada wujuban, ada jawazan ya. Apa bedanya? Kalau jawazan itu tempatnya bisa ditempati isim dhohir. Kalau wujuban enggak bisa ya. Paham? Kalau wujuban misalnya
Zaidun qoma. Zaidun qoma dengan kemudian atau yakumu supaya jelas. Zaidun yakumu. Kemudian nahnu nakumu. Zaidun yakumu, nahnu nakumu. Yang atas ini domir yakum fa'il dari yakumu domir mustatir jawazan. Ya, kenapa? Karena bisa diisi isim dohir. Zaidun yakumu abuhu misalnya, ya. Pokoknya kalau bisa diisi isim dohir disebut mustatir jawazan. Kalau nggak bisa mustatir wujuban. Nahnu nakumu tidak bisa diisi domir, tidak diisi isim dohir, tidak bisa, ya. Nahnu nakumu anta nggak bisa, ya. Nggak bisa. Tapi kalau ini bisa diisi. Itu bedanya mustatir wujuban dan jawazan. Paham? Nah, jadi itu bedanya. Terus Dan kai dan apa yang masuk padanya. Mana? Wa kai wa madakh. Dan apa yang dia masuk padanya. Dan apa yang dia masuk padanya dalam takwil masdar majrur dengan lam. Dengan takwil masdar, ya, pada takwil masdar nanti akan disebutkan takwilnya itu. Terus dan takdirnya adalah aku datang untuk mengambil faidah. Ya, ini takdirnya kai astafida menjadi istifadah. Jadi kai dan yang dimasukinya itu pada ketentuan masdar itu majrur dengan lam. Lamnya lam majrur. Yang dijerkan dengan lam adalah domir masdar muawal dari kai dan yang dimasukinya itu. Takdirnya ada jitu lil istifadati. Terus Qala ta'ala likaila taksau ay tahzanu. Fataksau fi'lun mudhari'un mansubun bikai wa alamatu nasbihi hadfun nuni li'annahu minal amsilatil khamsati wal wawu fa'ilun wa kai wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin majrurun bil lami wa taqdiru li adami asakum ya. Allah Ta'ala berfirman likaila taksau supaya kalian tidak berputus asa, tahzanu bersedih. Ini bersedih yang sangat. Kata taksau adalah fi'il mudhari' mansub karena adanya kai dengan sebab kai. Tanda nasabnya dihapus nun karena termasuk amsilatul khamsah, af'alul khamsah. Wawu pada taksau adalah fa'il. Dan kai dan yang dimasukinya pada ketentuan masdar majrur dengan lam dan takdirnya adalah li'adami asakum, ya, supaya tidak ada kesedihan kalian, ya. Tidak ada kesedihan kalian. Wa innama qalal musannifu al masdariyata atau al masdariyati, dan sesungguhnya, ya, penulis mengatakan dengan kata asma al masdariyah ihtirazan min kai at-ta'liliyah, ya, untuk membedakan dari kai at-ta'liliyah. Ihtirazan yang menghindari, ya, untuk membedakan dari kai at-ta'liliyah, kai yang menunjukkan sebab. Wa hiyal lati taqa'u ba'daha an al-masdariyah. Kai ta'liliyah itu adalah yang ada setelahnya an masdariyah, yakni setelah kai an, berarti kai itu adalah kai ta'lil, bukan kai masdariyah, ya. Kai ta'liliyah adalah yaitu yang terletak setelah kai itu an masdariyah. Nahwu jitu kaima antazuroni godan. Ini kai ma, setelahnya ada an. Ini kai ta'lil. Aku datang supaya engkau mengunjungiku besok. Faya ta'ayyanu antaku nakai harfa jarin lit ta'lil. Maka menjadi tertentu, yakni tidak lain, ya, bahwa kai itu adalah huruf jar untuk taklil, untuk menunjukkan sebab. Wa an hiya an-nasibatu lil mudhari', dan an dialah yang menasabkan fi'il mudhari', ya. Jadi kai gampang cirinya ternyata alhamdulillah bahwa kai masdariyah itu adalah yang setelahnya enggak ada an, ya. Setelahnya ada an berarti kai takliliyah. Itu huruf yang kedua yang menasabkan, yaitu
kai. Huruf pertama tadi adalah lan. Nafsukan fi'il mudhari'. Nah, sekali lagi tanda nasab yang utama adalah fathah dan yang ditakdirkan adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan alif, ya, fathah muqaddarah. Kalau mu'tal akhirnya dengan wawu atau dengan ya tetap nampak fathahnya. Dan yang di-i'rab dengan i'rab far'i adalah af'alul khamsah, ya, mudhari'. Nah, terus Mas juga. Qauluhu wa bi'idan musaddaratan wa huwa mustaqbalun muttasilun aw munfasilun biqasamin nahwu idan ukrimaka wa idan wallahi narmiyahum biharbin. Perkataannya dan dengan idan musaddarah. Nah, musaddaratan itu sebagai hal, makanya mansub. Yani idan itu musaddarah, terletak di awal. Dan dengan idan yang terletak di awal, yaitu dia mustakbal, ya, mengandung makna mustakbal, bermakna mustakbal yang bersambung. Bersambung, maksudnya bersambung nanti akan dijelaskan. Yakni idan ini langsung bersambung dengan fiilnya, ya, tidak ada pemisah. Kalau misalnya mengatakan idan ya akhi ukrimuka, tidak boleh nasab karena ada ya akhi, ya. Idan ukrimaka, yaitu nasab. Kecuali kalau pemisahnya adalah sumpah, sebagaimana akan disebutkan. Terus atau yang terpisah dengan kosam. Ya, dengan sumpah. Nahwu. Contohnya idan ukrimaka dan idan wallahi narmiyahum biharbin. Hadan nasibus salisu. Diartikan dulu. Apa? Contohnya idan apa? Kalau begitu, aku memuliakanmu. Aku akan memuliakanmu. Terus dan kalau begitu demi Allah kami akan narmi awalnya memanah mereka, ya. Harbin ini perang, ya. Kami akan menyerang mereka dengan perang. Perhatikan ini, ya. Ibnu Hisham pada kata pertama tadi apa yang menasabkan? Lan. Beliau memberi contoh dari Al-Qur'an. Dengan kai memberi contoh dari Al-Qur'an. Itu syahid namanya, ya, bukan contoh. Lah kalau dengan idan dia nggak memberikan contoh dari Al-Qur'an karena nggak ada, ya. Dalam Al-Qur'an itu tidak ada idan yang pakai nun, tapi yang pakai alif ada banyak idan, ya. Dalam Al-Quran yang idzan pakai nun nggak ada, makanya beliau nggak menyebutkan karena nggak ada ya. Yang idzan dengan alif ada, tapi ini tidak menasabkan, tidak menjadi jawab karena idzan dengan alif tidak menjadi jawab, beda dengan idzan dengan nun. Ya. Makanya beliau memberi contoh dengan syair Arab, Jadi ini bukan contoh syahid ya, syahid itu penguat dalil ya, dalil. Makanya kitab-kitab nahwu yang baik itu adalah syahidnya itu dari Al-Quran atau dari hadis atau dari syair Arab, perkataan Arab, bukan dia ngarang sendiri ya. Kalau ngarang sendiri bisa jadi orang mengatakan kamu buat-buat ya. Tapi kalau syahidnya dari Al-Quran nggak mungkin dikatakan buat-buat ya. Atau dari syair Arab. Dan yang kedua adalah syair Arab ya. Sebagaimana akan datang. Nah, nih, jadi nggak ada kata idzan dengan nun yang di Al-Quran, nggak ada. Yang adanya dengan alif ya. Nah, terus dan nasibu salisu wa huwa idan wa hiya harfu jawabin wa jazain ghaliban faida qalas liman qala faida qulta liman qala azuruka godan insyaallah idan ukrimaka ya. Idan ukrimaka adalah min qaulika ya. Terus idan ukrimaka faqad ajab tahu wa ja'alta ikramaka lahu jazaa ziyaratihi. Asanta jazaa ziyaratihi. Nah, ini makna idzan itu apa? Jawab dan mustakbal dan jaza ya. Huruf jawab, huruf jaza, huruf istiqbal. Terus diartikan Mas. Ini adalah penasab yang ketiga yaitu idzan dan dia huruf jawab dan jaza secara umum. Nah, ghaliban yakni kebanyakannya, kebalikannya untuk jaza. Terus maka jika engkau berkata kepada orang yang berkata aku akan mengunjungimu besok. Aku akan mengunjungimu besok insyaallah.
Jika demikian, aku akan memuliakanmu. Ya, jadi kamu mengatakan kepadanya idzan ukrimaka. Maka idzan ini Syekh menjelaskan, maka kamu telah menjawabnya. Berarti idzan adalah huruf jawab. Wa ja'alta ikramaka lahu jazaa ziyaratihi, dan kau menjadikan pemuliaanmu kepadanya adalah balasan dari kunjungannya. Berarti idzan huruf jaza, ya. Paham? Huruf jawab dan huruf jaza. 6 terus wala tansibul. Wala tansibul mudhari'a illa bisalasati syurutin dzakkarahal musannifu. Dan tidak menasabkan fi'il mudhari kecuali dengan 3 syarat. Yani idzan tidak menasabkan mudhari kecuali dengan 3 syarat. Musannif menyebutkannya al-awwal an takuna musaddaratan. An takuna musaddaratan. Ya, sebagaimana di atas itu ya. Ai fi awwalil kalami fa in kanas fi wasatil kalami lam tansibil mudhari'a nahwu ana idan ukrimuka birafil mudhari'i ba'da. Yang pertama bahwasanya ia di depan. Ya, di depan. Yakni pada awal kalimat kalam. Maka jika dia pada pertengahan kalam tidak menasabkan fi'il mudhari. Contohnya aku kalau begitu akan memuliakanmu. Karena dia di tengah. Ana dulu baru idzan. Terus dengan merofa fi'il mudhari setelahnya. Ya, karena idzan ghairu musaddaratin, ya, tidak di awal. Itu syarat yang pertama, idzan di awal. Ini sebenarnya sudah kita pelajari pada dulu apa? Durusul Lughah. Gerak Mas Randy Asani. Ay yakunal mudhari'u. Asani, Mas. Asani ay yakunal mudhari'u mustaqbalan. Fa in kana halan uhmilat itu lawannya ukmilat, ya. Uhmilat artinya tidak dijadikan beramalan, ya. Tidak dijadikan beramalan, makanya gitu. Kama lau hadatsaka insanun bihaditsin fakultalahu idzan asdikuka usaddikuka biraf'il mudhari'i ay usaddikuka fil hali la fil mustaqbali. Mustaqbal. Dan yang kedua, fi'il mudhari berupa mustaqbal, ya, akan datang. Maka jika ia dalam keadaan yang masa tidak, sekarang, yang tidak halan yakni masa sekarang, Mas. Maka jika masa sekarang maka tidak digunakan. Ya, yakni tidak dijadikan beramalan. Fa in kana halan, jika fi'il mudhari'nya itu hal sekarang, uhmilat, idzannya itu uhmilat, yakni tidak dijadikan beramalan. Sebagaimana seandainya menceritakan kepadamu seseorang dengan suatu pembicaraan, maka engkau lalu mengatakan padanya, jika demikian aku membenarkanmu. Ya, membenarkanmu. Kenapa? Karena membenarkanmu itu sekarang, bukan besok, ya. Terus dengan rofa mudhari. Dengan rofa mudhari, yakni aku membenarkanmu sekarang ini. Sekarang. Tidak pada yang akan datang. Yakni aku membenarkanmu itu sekarang ini sudah, bukan yang akan datang. Sehingga tidak menasabkan. Terus asalisu ayyakunal mudhari'u muttasilan biha lam yafsil bainahuma fasilun. Fasilun adalah fa'il untuk kata yafsilu, ya. Yafsil, ya, karena ada majzum dengan lam. Lam yafsil bainahuma fasilun. Fa in kana fasilun uhmilat. Ka'anna yaqulu laka azuruka godan insya'allah fatakulu idzan akhi yukrimuka biraf'il mudhari'i. Idzan akhi yukrimuka. Dan yang ketiga, fi'il mudhari berupa terpisah dengan bersambung, Mas. Bersambung dengan kata idzan, ya.
tidak terpisah, tidak tidak memisahkan di antara keduanya sebuah pemisah, suatu pemisah ya. Suatu pemisah. Tidak memisahkan antara keduanya suatu pemisah pun, antara idzan dan fi'il mudhari' enggak ada yang memisahkan. Terus maka jika ada suatu pemisah, karena di sini berarti artinya terdapat ya. Ini kana tam. Sebagaimana misalnya firman Allah Ta'ala, fa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah ya. Dzu usratin, kana dzu usratin ya. Ini kana tam. Fa in kana fasilun, kana tam ini bermakna wujida. Apa artinya wujida? Ada ya, ada. Fa in kana fasilun, jika ada pemisah, uhmilat, maka tidak diamalkan. Terus seperti ia mengatakan kepadamu, aku akan mengunjungimu besok, insyaallah. Maka engkau mengatakan, ya, lalu engkau mengatakan, jika demikian saudaraku akan memuliakanmu, dengan merofa mudhari. Ya, dengan merofa mudhari. Terus Mas, wa qauluhu au munfasilun biqasamin, hada mustasna minal fasli, wal ma'na annal fasla bil qasami la yu'assiru ala amali idan ya. Ala amali idan ya. Nahwu azuruka godan fatakulu idan wallahi ukrimaka binasbil mudhari'i. Dan perkataannya atau terpisah dengan sumpah. Ini adalah yang dikecualikan dari pemisah. Ya, pengecualian dari jenis pemisah tadi. Ya, kalau pemisahnya dengan qasam maka tetap beramalan. Dan maknanya bahwasanya suatu pemisah dengan sumpah tidak mempengaruhi atas amalan idzan. Ya, bisa pemisah dengan sumpah tidak mempengaruhi amalan idzan. Terus contoh, aku akan mengunjungimu besok. Lalu engkau mengatakan, jika demikian demi Allah aku akan memuliakanmu, dengan menasab mudhari. Ya, dengan menasab mudhari. Nah, ini 3 syarat idzan beramalan. Yang pertama antakuna musaddaratan, yakni di awal. Kemudian yang kedua muttasilun ya. Mustaqbalun ya. Di Ibnu Hisham menyebutkan 3-tiganya. Mustaqbalun. Yang ketiga adalah muttasilun. Di depan bermakna mustaqbal dan bersambung dengan fi'il mudhari' itu. Au munfasilun bi qasam, atau terpisahnya dengan qasam. Fala yadur. Qauluhu dan perkataan beliau, nahwu idzan ukrimaka. Misalnya idzan ukrimaka. Hadza misalun jama'as syuruta salasata. Ini adalah contoh yang mengumpulkan 3 syarat itu. Fa'idan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Idan huruf jawab, huruf jaza dan huruf nasab. Wa ukrima fi'lu mudhari'an mansubun bi idan. Dan kata ukrima fi'il mudhari' mansub karena idan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dzahiratu ala akhirih. Tanda nasab adalah fathah dzahirah di atas akhirnya. Wa qauluhu dan perkataan Ibnu Hisham wa idan wallahi narmiyahum bi kharbin. Hada syatru baitin, ini adalah setengah bait. Wa huwa bitamamihi, dan bait itu lengkapnya adalah idzan wallahi narmiyahum bi kharbin tushibut tifla min qablil masyibi. Kalau begitu demi Allah kami akan menyerang mereka dengan perang yang membuat tua atau membuat beruban anak kecil sebelum waktunya mereka beruban. Kurang lebih maknanya seperti itu. Wasaqahul musannifu syahidan, dan penulis menyebutkannya. Saqah di sini bermakna dzakara, yang menyebutkan, membawa dan menyebutkan sebagai syahid ya, sebagai syahid ya. Jadi istilah syahid lebih baik daripada istilah misal, contoh ya. Karena kalau misal itu dari penulisnya sendiri, tapi kalau syahid itu dia menjadi penguat, jadi dalil ya, itu syahid. Syahidan ala annal mudhari'a nusiba bi idzan ma'al fasli bainahuma bil qasam wa huwa wallahi. Itu adalah sebagai dalil bahwa mudhari' itu dinasabkan dengan idzan ya.
bersama adanya pemisah antara keduanya dengan sumpah, yaitu kata wallahi. Ya. Qauluhu, perkataan Ibnu Hisham, wa bi an al masdariyati, dan dinasabkan fi'il mudhari' dengan an al masdariyah, an masdariyah. Nanti ada disebutkan selain an masdariyah, dan di sini ternyata Syekh Abdullah menyebutkan pembahasan tentang an mukhaffafah, agak panjang. Tidak apa-apa ya, untuk membedakan dengan an masdariyah. Dzahiratan, yang nampak. Nahwu, contoh dari firman Allah, ayakfira li, ya. Yakfira mansub karena an. Malam tusbak bi ilmin, selama tidak didahului dengan ilmin atau yang semisal ilmin. Ilmin artinya apa? Mengetahui, yakin, yakni af'alul yakin, ya, selama tidak didahului oleh af'alul yakin. Nahwu, contoh alima an sayakunu minkum mardo. Alima, dia mengetahui, yakni Allah Maha tahu, bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit, ya. An di sini bukan an masdariyah, tapi ini an mukhaffafah dari anna. Alima an sayakunu minkum, alima an sayakunu, ini bukan na tapi nu. Kenapa? Karena an ini bukan masdariyah, ini an mukhaffafah dari kata anna. Takdirnya adalah alima annahu sayakunu minkum, ya. Annahu, ya, diringankan jadi an. Asalnya an ya ada hunya tapi dihapus. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdullah pensarahnya. Seperti kalau kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Takdirnya adalah annahu la ilaha illallah. Buktinya ayat fa'lam annahu la ilaha illallah, ya. Ini an mukhaffafah dari anna. Dan an mukhaffafah dari anna ini tetap taukid, tetap memberikan makna penekanan, ya. Meskipun dia di mukhaffafah dari anna, memberikan makna penekanan, ya. Tapi kalau an masdariyah enggak memberikan makna taukid. Nah, ini an ini apa? Cirinya didahului oleh fiil-fiil yang menunjukkan pengetahuan yakin, ya. Alima. Paham? Kalau fiil-fiil yang menunjukkan persangkaan seperti dzanna, kan menunjukkan persangkaan, akan disebutkan. Nah, fa'in, maka jika subiqat bidzanna, didahului dengan dzanna, fawajhan, maka ada dua versi, ya, ada dua versi. Nahwu, contoh wa hasibu alla takuna fitnatun, ya. Dan mereka mengira alla takuna fitnatun, ya, itu tidak akan menjadi fitnah. Alla takuna di sini ada dua versi. Ibnu Hisham adalah seorang ahli qiraah juga, ya, maka beliau tahu versi-versi qiraah. Di sini ada dua qiraah. Alla takuna dan alla takunu akan disebutkan nanti, ya. Qura' sab'ah berbeda, dan qura' sab'ah itu bukan berdasarkan ijtihad nahwu, bukan, tapi berdasarkan riwayat, ya. Justru mereka menjadi dalil bukan mengambil dari ilmu nahwu terus dijadikan qiraah, enggak. Kebalik, artinya riwayat kemudian menjadi dalil bagi ilmu nahwu. Jadi qiraah antakuna ya dengan riwayat, antakunu ya dengan riwayat, akan disebutkan. Jadi ada tiga ini an. An mungkin didahului fiil-fiil yang bermakna yakin, ya, seperti alima, maka ini an mukhaffafah dari anna, ya. An yang didahului fiil dona dan saudara-saudara, ya, ini fiil-fiil yang bersikap don, maka ini ada dua sisi, ya, menasabkan dan tidak. Yang tidak didahului oleh itu berarti dia an masdariyah, ya, menasabkan. Akan dirinci oleh penulis pensarah insyaallah. Qra' Mas Andika, hadan nasibu. Hadan nasibu ar-rabi'u mina nawasibil al-musani'i al-mudhari'i wa hiya an al-masdariyatu wa hiya aqwa
an-nawasibi li'annaha ta'malu Dhahiratan. zahiratan wa muqaddaratan wa innama akharaha Al-musannifu li- litulil kalami. litulil kalami fiha. Ini alat nasab yang keempat dari alat-alat nasab fi'il mudhari dan dia adalah an al-masdariyah dan dia yang paling kuat, Ya, penasab yang paling kuat. alat nasab yang paling kuat karena sungguhnya dia Beramalan. beramalan yang nampak dan ditentukan. Ini apa maksudnya? Dhahiratan muqaddaratan ini hal ya. Hal untuk apa? Hal untuk an. Li'annaha ta'malu karena an ini beramalan dhahiratan baik saat dia tampak wa muqaddaratan atau saat dia ditakdirkan. Dia enggak tampak tapi dia beramalan. Maksudnya begitu ya. Ditakdirkan akan disebutkan. Wa inna ma akharahal musannif dan hanyalah ya penulis itu mengakhirkan pembahasan tentang an penyebutan an litulil kalami fiha karena panjangnya pembahasan pada an ini. Terus Wa an al-masdariyah hiyal munsabikatu. munsabikatu ma'a madkhuliha bi masdari Ye. nahu yasuruni Antazurona. fa an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdaru Fi ta'wili masdarin fa'ilun fa'ilu yasuru. fi ta'wili masdarin fa'ilu yasuru ay yasurruni ziyaratuka lana. Ye. Dan an al-masdariyah Adalah dia yang terbentuk yang terbentuk bersama masuknya yang dimasukinya yang dimasukinya dengan sebagai masdar. masdar. yakni dia dan yang dimasukinya itu terbentuk sebagai masdar. Contohnya membuatku senang jika engkau mengunjungi kami. Maka an Dan yang dimasukinya pada ketentuan masdar adalah fa'il yasuru. yakni fa'il dari fi'il yasuru. yakni membuatku senang atas kunjunganmu untuk kami. ya wa kuyidat bil masdariyati ihtirazan min an al mufassirati ye wa an az-zaidati wa an al mukhaffafati minas saqilati. ya ada berapa an ini ya banyak sekali ya. Wa kuyidat bil masdariyah dan diberi ketentuan dengan masdariyah yakni an masdariyah. Kenapa? Ihtirazan untuk membedakan atau memisahkan dari an mufassirah. Jadi ada an mufassirah. Wa an az-zaidah dan ada an zaidah, an tambahan. Wa an al mukhaffafah dan ada an mukhaffafah minas sakilah dari sakilah. Apa sakilahnya? Anna ya, anna kan sakilah. Nah, jadi ada an ada beberapa. Ye, gerak Pak Husni. Amal mufassiratu fahiyallati ta'ti li ifadati Tabyini wa tafsiri. Adapun mufassirah maka ia adalah yang datang untuk memberi faedah penjelasan dan penafsiran. Nggih. Fatakunu bimakna ay al mufassiratu. Mufassirati Al mufassirati. Maka jadilah ia bermakna ay mufassirah. Nggih. Ini Syekh Ibnu Hisham menyebutkan Ibnu Hisham penulis Syekh Abdullah menyebutkan an yang lain ya, an yang lain juga menjelaskan an masdariyah dan an yang lain. Nggih, terus Pak. Wa hiyal masbuqatu bi jumlatin fiha maknal qawli duna hurufihi. Maka dan ia didahului dengan jumlah yang di dalamnya ada makna perkataan tanpa hurufnya. Paham enggak? Jadi Syekh Abdullah menjelaskan apa itu an mufassirah ya. An mufassirah itu bermakna ay mufassirah, yaitu apa? Yaitu yang didahului dengan kalimat
dengan jumlah yang di dalam jumlah itu fiha, di dalamnya ada makna qaul, bukan hurufnya. Qaul itu kan qala, apa artinya qala? Berkata. Nah, an mufassirah itu didahului oleh kalimat yang kalimat itu mengandung makna perkataan. Kalimat itu mengandung makna perkataan, tapi hurufnya bukan qala. Paham ya? Misalnya kata auha, mewahyukan. Ya. Apalagi ya? Saya memberikan contoh itu ya. Nah, itu contoh ya. Paham maksudnya ya? Ya, ini mengandung makna qaul, perkataan, tapi hurufnya bukan huruf ini. Bukan huruf ini ya. Itu maksudnya. Duna hurufihi. Nah, terus, Pak. Kama fi qoulihi ta'ala id auhayna ila ummika ma yuha aniqdhi fihi fit tabuti faqdhi fihi fil yammi. Seperti di dalam firman Allah Ta'ala, ketika kami wahyukan kepada ibunya kepada ibumu apa yang diwahyukan, yaitu lemparkanlah ia ke dalam kotak ya Pak, tabut ya, peti ya, lalu lemparkanlah ia ke sungai ya. Yammi itu artinya air yang melimpah luas ya, sungai yang besar. Nah, maka di sini kata auha itu kan ada makna qaul tapi bukan huruf qala ya. Nah, terus fajumlatu id auhayna fiha ma'nal qauli duna hurufihi. Maka pada jumlah id auhayna padanya ada makna ucapan tanpa hurufnya. Ya, ini bukan huruf qala. Fahimna ya? Bukan huruf qala. Jadi di sini adalah an mufassirah, anik difihi ya. Anik difihi. Misalnya asyartu ilaihi ankum ya. Asyartu ilaihi ankum. Aku berisyarat kepadanya ankum. Annya nih ai ya, kum. Misalnya asyartu ilaihi anidhab ya. Pergilah, an itu an mufassirah. Nah, terus wa ma yuha huwa ainu iqdhi fihi fit tabut fil makna dan ma yuha yaitu penjelasan iqdhi fihi fit tabut di dalam makna. Ya, ain di sini maksudnya adalah zatnya itu ya, itu. Dan mayuha itu adalah ikdifihi fitabut di dalam maknanya ya. Yani makna yuha itu yang diwahyukan itu adalah ikdifihi itu fitabut. Itu an mufassirah. Paham an mufassirah? Yani untuk menjelaskan. Itu kemudian an zaidah. Lagi, Pak. Wa amma zaidatu fahiyal waqi'atu ba'da lama al khiniyati. Karena di sana ada lama nafiyah ya kan, lama aktub. Jadi kan lama nafiyah. Kalau di sini enggak, lama khiniyah. Lama yang berarti ketika. Ya. Adapun zaidah, yakni an zaidah. An zaidah maka ia adalah yang terjadi sesudah. Yang terletak, Pak. Yang terletak sesudah lama khiniyah. Khiniyah menunjukkan waktu. Kaqouli ta'ala falamma anja al-bashiru. Seperti firman Allah Ta'ala, maka ketika datang maka tatkala telah datang kabar gembira. Ya, pemberi kabar gembira ya, itu kepada Nabi Yakub alaihissalam. Au qabla lau atau sebelum lau. Yakni an zaidah terletak setelah lama khiniyah atau sebelum lau. Kaqouli ta'ala wa allam istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan seandainya mereka istiqomah di atas jalan itu, sungguh kami beri minum mereka air yang segar. Ya, ma'an ghadaqa. Terus wahia tufidu takwiyatal makna wa tauqidah. Ia memberi faedah ke penguatan makna dan
penguatan, penekanan ya. penekanan. Nah, itu an zaidah dan semua ya atau golibnya huruf-huruf zaidah dalam bahasa Arab ya, bukan cuma dalam Al-Qur'an. Dalam bahasa Arab itu memberikan makna penguatan ya. Bukan zaidah itu enggak ada maknanya. Zaidah itu maksudnya kalau tidak ada huruf itu kalimat sudah bisa ya. Tapi huruf itu ada maknanya, yaitu untuk penguatan. Misalnya ya, kita mengatakan lastu bitobibin. Lastu bitobibin. Ini baknya zaidah. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak dikasih bak masih bisa lastu tobiban. Bisa kan? Ini namanya bak apa? Zaidah. Itu maksud zaidah. Bukan berarti yang tanpa makna. Maknanya ada, yaitu untuk menguatkan ya. Maknanya untuk menguatkan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Alaihissallahu bikafin abdah. Dan sebagian tidak mau menyebutkan zaidah untuk Al-Qur'an ya, karena zaidah kan maknanya kurang bagus itu. Makanya Al-Qur'an masa zaidah ya. Tapi secara ilmu nahwu tidak apa-apa disebut zaidah. Karena zaidah itu bukan berarti yang tanpa makna. Tapi maksudnya kalau tidak ada huruf itu tetap kalimat masih bisa ya. Beda kalau misalnya katabtu bil kolami, nggak bisa baknya itu harus ada ya, tidak bisa dihilangkan, nggak bisa katabtul kolama, beda maknanya ya. Itu makna zaidah. Makanya di sini saya mengatakan wahya tufidu taqwiyatal makna wa tauqidahu, dan zaidah itu memberikan faedah penguatan makna dan penekanannya. Oke, insyaallah kita lanjutkan pada salatul isya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hah? Ya, bahkan inama lebih lagi. Tetapi nanti ma itu kafah namanya. Kafah dan makfufah. Atau disebut juga ma muhayyi'ah. Gimana, malah bingung dia. Kafah itu karena menahan amalan inna ya. Innamal a'malu. Kalau ma-nya enggak ada kan innal a'mala. Nah. Dan muhayyi'ah karena kalau dikasih ma bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Ya. Kalau enggak dikasih ma tidak bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Itu disebut ma muhayyi'ah. Disebut juga ma kafah karena menahan amalan inna. Sama-sama penguatan juga. Nah, bahkan lebih. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan fi safhati sadisah wa sittin halatu an ya. Keadaan-keadaan an. Yani maksudnya adalah keadaan-keadaan an yang diisyaratkan dalam matan ya. Karena sebelumnya Syekh Abdullah juga menyebutkan an yang lain ya, an mufassirah, an zaidah. Kali ini adalah yang sebagaimana kita sebutkan tadi. Mungkin an didahului oleh fi'il af'alul yakin ya. Atau didahului af'alur rujhan, fi'il-fi'il yang menunjukkan kecenderungan, atau tidak didahului ya. Paham? 3 ini keadaan. Mungkin an itu didahului af'alul yakin, alima, yakina dan sebagainya. Atau didahului af'alur rujhan, dzanna, hasiba dan sebagainya. Atau tidak didahului itu ya. Yang pertama kalau didahului alima dan semisalnya itu berarti mukhaffafah dari anna ya. Kalau didahului af'alur rujhan, dzanna dan semisalnya, apa artinya dzanna? Menyangka, mengira. Itu ada 2 versi ya, ada 2. Itu an mukhaffafah atau an memang an yang menasabkan. Kalau tidak didahului berarti dia menasabkan ya. Nah, mikro Mas. Kita bacanya sedikit-sedikit ya gini. Waktunya sudah. Qauluhu malam tusbak ilahu ila akhir itu alif lam kha itu ila akhir. Hadza fi bayani dobiti
perkataannya lanjutkan dulu. an al-masdariyatu al-masdariyati. Diartikan Perkataannya apa yang tidak didahului ilahir ya, ini sampai akhir ya, ini sampai akhir. Perkataan beliau. Ini dalam pernyataan Ini tentang penjelasan ketentuan an masdariyah. Yani an masdariyah itu tidak didahului. Terus wat tafriqu bainaha wa fi baina bayani dawabiti wa tafriqi ya, tafriqi saja. Wa tafriqi bainaha wa baina an mukhaffafatu an al mukhaffafati minas sakilati allati tuzkaru fi babi inna. Wa tafriq, dan untuk membedakan antaranya, yakni antara an yang menasobkan dan antara an mukhaffafah dari sakilah, yakni dari kata anna, allati tuzkaru fi babi inna, yang akan disebutkan di dalam bab inna. Yani pembahasan tentang an mukhaffafah ini nanti akan disebutnya lagi dalam bab inna ya. Inna wa akhawatuha ya, karena dia termasuk saudarinya inna. Meskipun di sini saya Abdullah menyebutkan juga ya. 6. Walid tafriqi. Lanjut Mas. Walil farqi ya. Walil farqi. Walil farqi bainal masdariyati wal mukhaffafati naqulu i'lam anna li an salasa halati. Dan untuk membedakan ya. Terus artinya. Artinya. Dan untuk membedakan antara masdariyah dan mukhaffafah kita katakan jadi maksudnya saya Abdullah menjelaskan, ketahuilah bahwasanya lan memiliki 3 keadaan. Ya, ketahuilah bahwasanya an itu memiliki 3 keadaan. Terus al-halatul ula ayyataqaddama 'alaiha ma yadullu 'ala al-yaqini wa tahaqquqi. Mislu alima wa aikona fi'il madhi ya. Aikona artinya yakin. Aikona yukinu. Aikona wa nahwihima. Fahadhihi muhaffafatu minas sakilati tansibul isma wa tarfa'ul khobara walaha salah satu ahkami. Saya terjemahkan. Keadaan yang pertama an ayataqaddama 'alaiha, mendahuluinya, yakni mendahului an itu apa yang menunjukkan atas yakin, wa tahaqquq, dan kepastian. Kalau an itu didahului oleh sesuatu yang menunjukkan yakin atau kepastian, mislu alima, seperti kata alima, wa aikona, dan kata aikona, wa nahwihima, dan semisal keduanya, maka ini adalah an mukhaffafah dari sakilah. Fahimna? Kalau dahului alima berarti an itu apa? Mukhaffafah dari sakilah. Sakilahnya apa? Anna ya, anna, saudaranya inna. Maka an ini menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya ya. Jadi begini. Nanti ya kalau dalam bab inna dan saudari-saudarinya itu ada inna itu mukhaffafahnya menjadi in ya kan. Anna mukhaffafahnya menjadi an, lakinna menjadi lakin ya. Tapi bedanya an ini, anna mukhaffafahnya jadi an, dia tetap beramalan ya, tetap beramalan. Tapi kalau lakin kan enggak beramalan ya. In bisa beramalan bisa enggak. Wallahu alam. Akan disebutkan nanti secara lebihnya pada babnya. Tetapi an ini masih beramalan meskipun dia mukhaffafah. Tapi syaratnya amalannya seperti enggak tampak. Misalnya ini ya, alima an sayakunu minkum mardo.
Asalnya amalan saudaranya inna itu apa? Menasabkan isimnya, merofakkan khobarnya. An ini juga menasabkan isimnya. Isimnya apa? Isimnya harus domir sya'ni, dan itu mustatir dan itu dihapus. Gimana itu? Yang kelihatan. Jadi an ya, alima an. Takdirnya adalah annahu. Ya, annahu. An. Kemudian khobarnya itu harus fi'il mudhari'. Khobarnya harus apa? Fi'il mudhari'. Pada posisi nasab tentunya ya. Fi'il mudhari' ya tetap saja. Secara dohir ya nggak nampak amalannya, tapi secara tahqiq atau ketentuan dia betul-betul beramalan. 6 itu amalannya. Walaha salah satu ahkam, dan ini ada dia memiliki 3 ketentuan ya. Iqra Mas Aris al-awwal. Al-awwalu anna ismaha yakunu dhamirus sya'ni. Dhamira sya'ni mahdhufan. Yang pertama, isimnya dia berupa dhamir sya'n secara dihapus. Ya, dhamir sya'n ya dihapus. Ya sudah dhamir dihapus lagi ya. Jadi enggak nampak. An takdirnya adalah ada dhamir yang dihapus ya. Itu ada keterangan bahwanya dhamir sya'n adalah dhamir yang ya'ti fi sadri jumlah ba'dahu, datang pada awal jumlah setelahnya nih, setelah an itu tadi. Tufasiru dalalatahu wa tubayyinul murada minhu, dia menjelaskan maksudnya. Wallahu alam. Terus Asani raf'ul mudhari'u ba'daha. Yang kedua setelahnya adalah mudhari' rafa'. Ya, rafa' mudhari' setelahnya. Terus Asalis faslul mudhari'i minha fil ghalibi biharfin min hurufi arba'atin. Yang ketiga ada memisahkan mudhari' darinya. Fi'il mudhari' darinya secara golib yakni apa? Keumuman dengan suatu huruf dari huruf-huruf yang 4. Ya, jadi antara ini an dan mudhari' yang rofa itu dipisahkan dengan salah satu huruf, di antaranya huruf istiqbal ini sa. Makanya pakai sa. Alima an sayakunu. Alima an qad wajadtum misalnya, pakai qad juga bisa. 6, terus. Qad huruf qad, terus ahada harfait tanfisi ai istiqbali. Ahadu harfait tanfis. Ya. Ai al istiqbali wa huma as-sinu was saufa. Salah satu dari 2 huruf tanfis ya, ini menyatakan akan ya, sa dan saufa akan menyatakan akan, yakni al istiqbal, yaitu sin dan saufa. Ya, sa dan saufa. Terus ahada hurufin nafis salisati la lan lam. Ahadi ya, ahadi hurufin nafyi. Salah satu dari huruf-huruf nafi yang 3, la, lan, dan lam. Terus lau. Ya, lau. Ini dipisahkan. Ini ketentuan tentang an mukhaffafah. Pertama, dia didahului yang menunjukkan yakin atau kepastian. Kedua, dia tetap beramalan ya, tapi amalannya seperti enggak tampak kalau enggak diperhatikan. Karena isimnya adalah dhamir sya'an mahdhuf, dihapus. Kemudian khobarnya berupa fi'il mudhari', ya kan? Khobarnya bukan berupa isim. Kalau berupa isim mah tampak ya. Khobarnya berupa fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' itu kebanyakannya dipisahkan dengan an, dengan huruf-huruf itu. Qra' Mas juga. Badal faslu itafriqi bainaha wa bainal masdariyati wa sayati insyaallahu al-kalamu ala dzalika fi babi inna wa akhwatiha. Dan ini adalah fasal dan pemisah ini untuk membedakan diantaranya dan diantara masdariyah. Ya, pemisah maksudnya huruf-huruf tadi ya, qad, sa, lam, lan ya. Itu untuk membedakan antara an mukhaffafah dengan an masdariyah ya. Dan akan datang insyaallah pembahasan tentang itu pada bab inna dan saudari-saudarinya. Terus misalu an al-mukhaffafati ay kontu an
sayandamu. An sayandamul zalimuna. Nadima yandamu, menyesal ya. Contoh an mukhaffafah. Apa? Contoh an mukhaffafah artinya. Contoh an mukhaffafah, aku meyakini. Aku yakin bahwasanya orang-orang dolim akan menyesal. Ya. Annahu, takdirnya adalah apa? Annahu ya, tapi dihapus, harus dihapus. Aikontu an sayandamud zalimun. Ini annahu. Itu dhamir sya'an ya, bahwasanya. Terus fa'an mukhaffafatun minas sakilati. Maka an di sini adalah mukhaffafah dari sakilah. Masmuha dhamiru sya'ni mahdhufan. Dan isimnya dhamir sya'ni yang dihapus. Wa taqdiruhu annahu. Dan takdirnya adalah annahu, ai al-halu wa sya'nu. yakni al-hal dan sya'nu. Hal maksudnya keadaan di sini ya. Keadaannya dan perkaranya ya. Terus wa jumlatu yandamu. Yandamu dhalimuna khabaruha. Dan kalimat yandamu dhalimuna adalah khabarnya. Khabar untuk apa? An mukhaffafah ya. Khabarnya harus fi'il mudhari ya. Khabarnya adalah yandam. Nggih Mas Prendi, wa minhu. Wa minhu qauluhu ta'ala alima an sayakunu minkum mardha. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala, ia mengetahui bahwasanya akan ada di antara kalian, di antara kalian yang sakit. Ya, orang-orang sakit. Fa'an mukhaffafati. Fa'an mukhaffafatun. Fa'an mukhaffafatun wa ismuha dhamiru sya'ni mahdhufan. Bahwa an mukhaffafah, maka an adalah mukhaffafah. Dan isimnya adalah dhamir sya'ni yang dihapus. Wasinu harfu istiqbalin. Dan sin adalah huruf istiqbal. Wa yakunu fi'lu mudhari'in naqisun yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Dan yakunu adalah fi'il mudhari yang nakis, ia merofakkan isim dan menasabkan khabar. Ya, karena kana dan saudara-saudaranya amalannya seperti itu. Terus marfu'un bidhammati. Marfu dengan dhammah ya. Ini ini masih menjelaskan tentang yakunu, mengi'rab yakunu, marfu dengan dhammah. Terus minkum khabaru yakunu muqaddamun. Minkum adalah khabar yakunu yang didahulukan. Mana muqaddamun? Maksudnya muqaddamun nanti muqaddamun ala ismiha ya. Fahimna? Khabar muqaddam maksudnya adalah khabar muqaddam ala ismiha atau ala mubtada. Kalau ini kan bukan mubtada, alal ismi isim. Maksudnya begitu ya. Khabar yang didahulukan dibanding isimnya ya. Terus marudho ismuha muakhorun. Ini juga muakhorun maksudnya muakhorun an khobariha ya. Wal jumlatu fi mahalli raf'i khobaru annal mukhaffafati. Ya, khobaru an al mukhaffafati. Dan jumlah pada keadaan rafa' adalah khobar an mukhaffafah. Fa maksudnya jumlah itu pada posisi rafa' sebagai khobar an mukhaffafah. Ini ya. An itu mukhaffafah dari anna. Amalannya apa? Menasabkan isim, merofakkan khobar. Isimnya yang dinasabkan mana? Dhamir sya'an yang dihapus. Takdirnya annahu. Faham? Khobarnya apa? Khobarnya adalah jumlah ini. Jumlah ini pada posisi rofa khobar an ya, khobar an. Paham? Pada posisi rofa khobar an ya. Karena amalan an adalah merofakkan khobarnya. Terus wal muawwalu an sayakuna an sayakunu
fi mahalli nasbin. Sayakunu fi mahalli nasbin sadda Masadda. Maf'ulai alima. Nggih. Dan masdar muawwal an sayakuna dan seterusnya itu pada posisi nasab. Dia menempati posisi 2 maf'ul untuk alima ya. Ini pembahasannya malah jadi kemana-mana ya. Jadi gini ya, kata alima atau af'alul qulub ya, itu menasabkan 2 isim ya. Dia harus menasabkan 2 maf'ul bih af'alul qulub. Misalnya kita mengatakan donantu aliyan musafiron. Donna maf'ul bihnya kan 2 ya. Donantu aliyan musafiron ya. Tetapi bisa saja 2 maf'ul bih ini dia digantikan posisinya. Digantikan posisinya oleh siapa? Oleh masdar muawwal. Misalnya donantu annasyamsa toliatun. Paham? Jadi masdar muawwal dari annasyamsa toliatun itu menempati atau menggantikan 2 maf'ul bih. Ya, begitu juga ini annahu sayakunu minkum. Ini masdar muawwal dari an sayakunu minkum itu menggantikan 2 maf'ul bih yang dibutuhkan alima ya, alima. Pokoknya af'alul qulub itu membutuhkan 2 maf'ul bih ya, 2 maf'ul bih. Dan 2 maf'ul bih itu bisa digantikan oleh masdar muawwal ya. Dari anna isimnya dan khobarnya, atau an sama, an ya isimnya khobarnya juga ya. Nah, itu keadaan an yang pertama, didahului fi'il yang menunjukkan yakin. Nah, ikra Mas Andika. Al-halatus saniyah. Al-halatus saniyatu, dan keadaan an yang kedua, an yataqaddama 'alaiha ma yadullu 'ala dhanni warrujhani mithlu dhanna, khalla, hasiba wa nahwiha. An yang didahului atasnya apa yang menunjukkan atas persangkaan dan Rujhan itu kecenderungan. Dan kecenderungan, contohnya kecenderungan kuat nggih. Dhanna, khalla, hasiba dan semisalnya. Khalla artinya menyangka ya. Khalla, hasiba juga mengira. Khalla. Yaitu keadaan yang kedua, an itu didahului oleh sesuatu yang menunjukkan atas persangkaan dan kecenderungan kuat seperti dhanna, khalla, hasiba dan semisalnya. Terus Wa yajuzu an takuna mukhafafatan minas sakilati wa yurfa'ul mudhari'u ba'daha. Naam, asanta, yurfa'u. Dan boleh an mukhaffafah dari sakilah dan dirofakkan fi'il mudhari'nya setelahnya. Ya, maksudnya boleh an itu dianggap mukhaffafah dari sakilah, dianggap mukhaffafah dari anna, dan fi'il mudhari' setelahnya itu dirofakkan sebagaimana ini. Terus wa ta'khudul ahkama sabiqata wa an takuna, diartikan dulu, dan dia mengambil hukum-hukum yang lalu, yang telah lalu. Paham maksudnya ya? Yang didahului oleh alima ya. Itu bisa dianggap seperti itu. Terus wa an takuna masdariyatan nasibatan lil mudhari'i, dan an masdariyah wa an takuna, dan boleh berupa masdariyah yang menasabkan untuk fi'il mudhari'. Wa huwal aktsaru wal arjahu, dan dia yang paling banyak dan yang rajih. Ya, karena ini diantara apa ya yang dipilih oleh Syekh Abdullah itu, beliau tidak suka takdir, ketentuan. Sing ono apa ya itu ya, paham? Dan itu yang biasanya lebih mudah. Artinya gini, kalau misalnya mengatakan yang nampak ini, ya itulah, tidak perlu ditakdirkan ini ada ini enggak begitu. Itu yang biasa dipilih oleh beliau begitu memang. Makanya beliau mengatakan wahwal aksaru wal arjah. Ini yang lebih banyak dan lebih rojih. Kenapa? Karena tidak butuh takdir. Adanya apa ya di i'rab seperti itu. Terus
Li'annal asla baqa'udz dzanni 'ala babihi. Karena pada asalnya dibiarkan tetapnya kata dzonna atas bab ini. Ya, pada babnya. Li'annal raf'a yalzamu 'alaihi Ta'wilul fi'li bil yakini. Karena rofa itu mengharuskannya. Takwil fi'il yang diyakini. Nah, karena kalau dirofakan itu mengharuskan mentakwil fi'il itu donna dianggap sebagai fi'il yang menunjukkan yakin, ya. Jadi kalau dianggap kalau dirofakkan, maka kata donna itu ditakwil bukan lagi bermakna prasangka tapi bermakna apa? Yakin, ya. Dan ini butuh kepada takdir, takwil, makanya kurang rojih, ya. Yang rojih itu tetap pada babnya. Tapi itu perkataan beliau. Ala kulli hal wajihan, ya, dua sisi. Terus Wa minhu qauluhu ta'ala, dan contoh dari firman Allah Ta'ala, wa hasibu alla takuna fitnah. Mereka menyangka itu tidak menjadi fitnah. Ya, tidak menjadi fitnah. Sebenarnya saya tanya, perhatikan ini. Hasibu secara bahasa, hasiba artinya apa? Nyangka. Ini yakin atau don? Prasangka kan, don kan, don. Sehingga kalau don itu annya setelahnya adalah an masdariyah. Fi'il mudhari setelahnya apa? Mansub, ya kan? Itu kalau dianggap hasiba tetap bermakna don. Tapi kalau fi'il mudhari'nya nanti dirofa, ini mengharuskan hasiba itu ditakwil bukan lagi makna don tapi makna yakin, ya. Paham maksudnya? Makanya Syekh Abdullah lebih memilih atau merojihkan bahwa itu tetap pada asalnya, ya. Maka yang lebih rojih adalah dinasab fi'il mudhari'nya supaya hasiba tetap hasiba, bukan bermakna alima, ya, atau bukan bermakna aikona. Itu maksud beliau. Tetapi dua-duanya dibaca dalam qiraah sab'ah. Iqra' Mas. Faqara Abu Amr. Faqara Abu Amrin wa Hamzatu wal Kisai nggih wal Kisai biraf'i takunu ala annaha mukhaffafatun. Maka telah membacanya Abu Amr dan Hamzah dan Kisai dengan rofa takunu atas dengan ketentuan mukhaffafah, bahwa dia adalah mukhaffafah, yakni an mukhaffafah, sehingga menjadi dirofa an takunu. Wa hasibu bimakna aikonu, yakni dengan apa qiraah ini kata hasibu maknanya menjadi aikonu, yakin. Anna li takkid. Kenapa? Karena kata anna itu untuk takkid, dan tidak mungkin takkid itu masuk kepada persangkaan, ya kan? Masuk pada keyakinan. Wa takkidu la yajuzu illa ma'al yakin. Dan takkid itu tidak boleh kecuali bersama dengan fi'il yang yakin, kecuali dengan yakin. Bingung apa enggak ini? Gimana Andika? Bingung enggak? Bingung enggak? Siapa yang paham? Tidak ada yang paham. Masyaallah. Katanya selak malam. Nah saya sebenarnya. Wa hasibu. Wa hasibu apa? An la takuna. Nah, perbedaan qiraah adalah membaca ada kata kuna, ada takunu. Nah, hasibu sekali lagi saya tanya ya. Hasibu ini termasuk don apa yakin? Secara asal ya, don, ya kan? Kalau don, maka an ini tidak boleh dianggap mukhaffafah dari anna, ya. Kenapa? Karena anna itu untuk penguat. Bagaimana penguat kok keraguan kok dikuatkan, ya? Nah, maka kalau ini dianggap mukhaffafah dari anna dan itu adalah qiraah yang membaca rofa takunu, maka hasibu ini ditakwil maknanya bukan lagi don tapi yakin, ya, yakin. Maksudnya begitu, ya. Nah, berarti ini nanti mereka yakin tidak jadi fitnah gitu. Bukan mereka menyangka.
Kalau ini dibaca takunu ya. Tapi kalau dibaca takuna maka hasibu tetap artinya menyangka ya. Dan ini dua-dua qiraah dan itulah mukjizat Al-Qur'an diantaranya ya. Satu kata bisa dibaca lebih dari satu versi dengan memberikan makna yang lebih luas. Itu diantara mukjizat Al-Qur'an. Cuma sayangnya ilmu kita terbatas, qiraah terbatas. Sekarang berapa kita tahu versi qiraah ya? Tidak tahu ya. Bahkan yang disebutkan oleh Ibnu Mujahid itu pun tidak semua, itu yang paling masyhur saja. Nanti akan sebutkan insyaallah. Jam 9 mungkin. Wa hasibu alla takuna. Ini qiraah yang selain itu tadi. Adapun qiraah Abu Amr, Hamzah, Kisai membacaan takunu. Kalau dibaca takunu berarti ini maknanya yakin. Kenapa? Karena yakin, karena an adalah muwafah dari anna. Tapi selain itu, siapa selain itu? Abu Amr, Hamzah, Al-Kisai. Berarti Nafi, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Asim ya, 4. Betul Pak ya. Itu membaca hasibu alla takuna. Paham? Wa hasibu bimakna aikonu, yakni menurut qiraah takunu hasibu bermakna yakin. Li ana taukid wa taukid la yajuzu ila ma'al yakin. Wa qara'al arba'atu albakun, dan membaca 4 yang lain minas sab'ah dari para qura' yang 7 binasbi takuna dengan menasab takuna, dan itu yang kita baca karena kita dari qiraah Asim riwayat Hafiz. Ala annaha minan nasibatil mudhari, dengan ketentuan bahwa dia yakni kata an itu adalah termasuk menasabkan mudhari. Wa hasiba bimakna syak, dan kata hasiba bermakna syak ya, ragu, menyangka. Li anna an nasibah laisat lit taukid, karena an itu menasabkan bukan untuk menguatkan. Bal li amrin qad yaqau wa qad la yaqau. Bahkan an itu maksudnya untuk perkara bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi. Qura' yang 7 itu adalah Nafi. Nafi itu orang Madinah, disebut Nafi al-Madani. Kemudian Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu bukan Ibnu Katsir tafsir itu ya, bukan, itu jauh jaraknya. Ibnu Katsir itu orang Mekah, Ibnu Katsir al-Maki. Kemudian Abu Amr Ibn al-Ala al-Basri. Abu Amr ahli nahwu, ahli hadis, ahli qiraah. Meskipun itu dia mengatakan perumpamaan kita dengan yang telah lalu, yakni para sahabat itu seperti kecambah yang di bawah pohon kurma yang tinggi. Itu Abu Amr mengatakan seperti itu. Jadi perumpamaan zamannya beliau itu ahli nahwu, ahli qiraah ya. Abu Amr termasuk ahli nahwunya Basrah ya, Basrah. Bahkan guru dari gurunya Sibawai, yaitu Abu Amr Basrah. Ahli qiraah, ahli nahwu, ahli hadis juga. Mengatakan seperti itu. Perumpamaan kita dengan orang yang terdahulu, yakni para sahabat Nabi itu seperti yang kecambah itu yang baru tukul dengan di bawah pohon kurma yang tinggi. Abu Amr. Nafi Madinah, Ibnu Katsir Mekah, Abu Amr Basrah, kemudian namanya Ibnu Amir. Ibnu Amir ini orang Syam, Ibnu Amir Asy-Syami. Setelah itu adalah Asim kelima, kemudian Hamzah dan Al-Kisai. Bagaimana kalau ada qura' yang 7 ini dipilih oleh orang namanya Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid dia berkeliling dunia begitu meneliti qiraah sebenarnya yang masyhur, paling masyhur 7 ya sudah. Dia menulis kitab As-Sab'ah fil Qiraah ya. Dipilihlah 7 ini. Asim, Hamzah dan Al-Kisai ini semuanya orang Kufah ya, semuanya orang Kufah. Nah, dan qiraah yang 7 ini bukan bukan sab'atu akhruf, bukan 7 huruf yang diturunkan pada Nabi, bukan ya. Sehingga ada sebagian menyayangkan seandainya Ibnu Mujahid itu tambah 1 atau kurangi 1 ya. Biar orang awam tidak mengira bahwa qiraah sab'ah itu adalah sab'atu akhruf, 7 huruf yang diturunkan kepada Nabi SAW. Itu beliau memilih yang paling masyhur. Lebih dari itu ada lagi qiraah ya. Makanya ilmu berkurang ya. Dan dari 7 ini Ibnu Mujahid
cuma memilih 2 perawi saja masing-masing. Misalnya Nafi, siapa perawinya? Ada yang tahu? Qaulun sama Waras ya. Ibnu Katsir, ada Al-Bazi, Kumbul, ada Abu Amr, Duri dan Susi dan lain sebagainya. Kan 2 ya. Dari Asim yang dipilih Syu'bah dan Hafs ya, Syu'bah dan Hafs. Cuma 2 dan nggak mungkin ya. Qari yang begitu terkenal perawinya cuma 2. Cuma yang dipilih yang masyhur saja ya. Dan itu yang sampai kepada kita ilmu qiraah. Lebih dari itu masih banyak. Tapi ya enggak, tapi sanadnya sudah enggak ketemu lagi kan karena sudah putus, enggak ada yang mempelajari. Kemudian Ibnu Jazari menambahkan 3 lagi jadi 10 ya. Jadi 10 itu yang diterima sampai sekarang ada 10. Yaitu siapa? 3 yang lainnya itu ada yang tahu? Enggak tahu. Yakub itu Al-Hadrami. Kemudian Kholaf dan satu lagi yang Madinah itu siapa ya? Wallahu alam. Nggih. Ala kulli hal qira' sab'ah yang dimilih Ibnu Mujahid. Nggih, Iqra Pak Husni. Saya baca dulu. Wa hadza makna qaulihi fa in subiqat bidzanna fawajhan. Ini makna perkataan Ibnu Hisam, kalau didahului dzanna maka 2 versi. Ai ar-raf'u bi tibariha mukhaffafah. Rafa dengan dianggap an itu mukhaffafah. Wa nasbu dan nasab bi tibariha masdariyah. Dengan dianggap bahwa an itu adalah masdariyah nasibah lil mudhari', menasabkan mudhari'. 6. Keadaan an yang ketiga, halaman 78. 6. Qira' Pak. Al-halatus salisah. Al-halatus salisatu alla yasbiquha alima wala dhanna. Keadaan yang ketiga tidak mendahulunya alima dan tidak pula dhanna. Ya, yang 3 tadi Abu Ja'far ya, Abu Ja'far, Yakub, Kholaf ya. Jadi 10. Ya, terus ya. Bal taqa'u fi kalamin yadullu ala syakki. Bahkan terletak pada kalam yang menunjukkan atas keraguan. Nggih. Aw ala raja'i wa tam'i, atau atas harapan dan keinginan. Apa itu? Tomak, keinginan ya. Ya, ini keinginan yang kuat ya. Terus bahadihi nasibatul lil mudhari'i wujuban. Maka ini yang menasabkan fil mudhari' secara wajib. Ya, maka an yang ini yang tidak didahului oleh itu tadi, dia menasabkan mudhari' secara wajib. Terus wahadhil halu tufhamu min kalamil musannifi. Dan ini keadaan yang dipahami dan keadaan ini dipahami dari perkataan musannif. Misalnya zalika arju ayan tasiro al-haqqu. Misalnya aku berharap kebenaran menang. Menang. Ayan tasiro, yang tasironya mansub, hakunya fa'ilnya marfu. Terus fa'an masdariyatun, maka an masdariyah. Wal mudhari'u ba'daha mansubun, fil mudhari' setelahnya mansub. Allah ta'ala walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddini. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang ini perkataan Nabi Ibrahim, dan dia yang aku inginkan. Dan dia yang aku inginkan mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat ya. Itu perkataan Nabi Ibrahim, walladzi atma'u ayaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan dialah Allah yang aku inginkan, sangat aku inginkan dia mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat. 6 itu an ya. Ini an yang zahirah, nampak ya. Tadi an menasabkan, dia tampak. Ada an yang tidak tampak menasabkan, itu menurut Basrah akan datang insyaallah pada kesempatan berikutnya. Oke, sampai di sini dan dah mau jam 9, mohon maaf ya Allah taala. Tapi jam itu kecepatan juga dikit. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.